guntur terus bergemuruh di langit. Namun, anehnya, tidak hujan sama sekali. Huo Yuhao terus mengulangi tindakannya seperti sebuah mesin, meskipun tubuhnya berada di ambang kehancuran. Meskipun dia kurang menderita dari keterampilan fusi jiwa bela diri, dia masih hampir sepenuhnya kehabisan kekuatan jiwanya ketika dia menggunakan semua yang dia miliki pada akhirnya. Selain itu, dia memperlakukan Wang Qiuer dan menggunakan darahnya sebagai obat untuknya. Tubuhnya benar-benar akan terbakar. Ketika dia merasa bahwa kekuatan hidup Wang Qiuer akhirnya berhenti menipis, dan mulai pulih, dia akhirnya santai. Begitu dia melakukannya, gelombang kelelahan dan kelemahan yang kuat menyelimuti tubuhnya. Meskipun ini adalah hutan bintang besar Dou, Huo Yuhao tidak bisa diganggu untuk peduli lagi. Setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya pingsan. Dia masih memegang White Tiger Dagger dengan erat, pergelangan tangannya yang lain dirusak oleh luka yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia pingsan, mereka berdua mempertahankan postur aneh. Huo Yuhao berbaring rata di tanah, sementara Wang Qiuer berbaring di tenda. Namun, kepalanya masih bertumpu pada kakinya. Mulutnya masih ternoda oleh sebagian darah Huo Yuhao. Mereka berdua tertidur lelap begitu saja. Mungkin mereka diberkati, tetapi tidak ada binatang buas yang menyerang mereka di negara mereka yang lemah. Tidak jauh dari mereka, cincin jiwa yang dilepaskan dari mayat kera serigala perlahan mulai menghilang seiring waktu berlalu. 1 jam kemudian. Seharusnya datang dari arah ini. Aku sangat sensitif terhadap suara. Aku yakin aku benar. Li Yongyue berkata dengan percaya diri. Mereka dengan cepat melewati hutan. Li Yongyue memimpin tim dan melambaikan Moonblade-nya terus-menerus, mengukir jalan ke depan untuk mereka. Zhang Lexuan tepat di belakang Li Yongyue. Di belakangnya ada Han Ruoruo, Wang Dong'er, Mo Xuan, dan Din Chai Meier yang berwajah pucat. Seperti yang diharapkan Huo Yuhao, mereka bertarung dengan Dark Golden Terror Claw berjantan. Untuk melindungi semua orang, Chai Meier tidak berani menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Tepat ketika mereka akan mengakhiri pertarungan, Zhong Litian dan Zhong Liren tiba-tiba turun tangan. Karena itu, Chai Meier telah menarik kembali kekuatannya tepat sebelum mereka membunuh Dark Golden Terror Claw Bear. Pertarungan epik lain telah terjadi. Chai Meier telah menunjukkan kemampuan luar biasa, sehingga Zhong Litian dan Zhong Lidi tidak dapat meraih posisi atas karena mereka ditentang oleh semua orang dari Akademi Shrek. Bagaimanapun, sebagian energi mereka telah habis sebelumnya karena menggunakan roh binatang mereka. Namun, ketika Zhong Liren muncul, bahkan hati Chai Meier pun tenggelam. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk sepenuhnya mundur. Namun, Zhong Liren mengatakan sesuatu kepada Zhong Litian yang mengubah ekspresinya. Ketiga saudara itu menyerang mereka untuk sementara, lalu melarikan diri. Krisis mereka telah dihindari dengan cara ini. Mereka secara kasar tahu apa yang harus dilakukan oleh Huo Yuhao dan Wang Qiuer. Ekspresi Zhong Liren telah berubah ketika dia kembali. Jelas, itu ada hubungannya dengan mereka berdua. Wang Qiuer sendirian saja. Bagaimanapun, dia adalah murid baru di akademi. Namun, Huo Yuhao berbeda. Dia bukan hanya bagian dari halaman dalam. Dia juga bagian dari paviliun Dewa Laut. Jika sesuatu terjadi padanya, Chai Meier tidak bisa membayangkan masalah apa yang akan terjadi ketika mereka kembali ke akademi. Huo Yuhao adalah pewaris paviliun Dewa Laut. Dia benar-benar harapan masa depan akademi. Saat ini, tidak ada dari mereka yang berani menunda lebih jauh. Mereka segera mulai mencari Huo Yuhao dan Wang Qiuer, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Huo Yuhao dan Wang Qiuer benar-benar hilang. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk beristirahat. Chai Meier juga bergabung dengan tim dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencari mereka berdua. Mereka juga meninggalkan tanda di belakang untuk berjaga-jaga. Namun, tepat ketika mereka akan beristirahat untuk malam itu, suara keras telah mengejutkan mereka semua dari jauh. Ledakan luar biasa itu terdengar sangat jelas, meskipun itu datang dari jauh. Wang Dong'er sangat cemas, hilangnya Huo Yuhao membuatnya merasa seolah-olah hatinya telah pergi bersamanya. Setelah mendengar ledakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Zhang Lexuan ingin menghentikannya, tetapi Wang Dong hampir menyerangnya sebagai pembalasan. Tidak ada pilihan lain, Chai Meier hanya bisa mencoba melacak sumber ledakan. Ekspresi Wang Dong'er sangat pucat pada saat ini. Mata pirusnya yang besar dipenuhi dengan kecemasan, dan dia bahkan bisa terlihat menangis dari waktu ke waktu. Dia hanya merasakan betapa kuatnya musuh-musuhnya setelah melawan penguasa roh jahat.
Setelah Huo Yuhao pergi, dia mendengar beberapa ledakan, tetapi tidak tahu berita lain tentang dia. Meskipun dia percaya diri padanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Master Roh Jahat 8 Cincin dengan kultivasi saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Namun, Wang Donger percaya diri mengatakan kepada semua orang bahwa Huo Yuhao tidak dalam bahaya. Karena keterampilan jiwa fusi bela diri mereka berdua sudah sedikit terhubung. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Huo Yuhao, dia pasti akan merasakannya. Meskipun dia memiliki beberapa ketakutan di sepanjang jalan, situasi yang dia khawatirkan paling tidak terjadi. Perasaannya secara alami telah dibangkitkan oleh booming yang menggema karena Huo Yuhao pernah menembakkan meriam dengan menggunakan Lightning God Fury. Mereka mencari hampir 2 jam, tetapi geografi hutan itu terlalu rumit, sehingga mereka harus berjalan di sekitar ngarai kecil. Mereka hanya mendekati target karena ingatan Li Yongyue. Yuhao, kan? Wang Donger berpikir dalam hatinya, air matanya mulai mengalir. Dia telah melalui pertarungan yang sulit, dan telah mencarinya sepanjang hari. Terlebih lagi, langit sudah sepenuhnya gelap sekarang. Kerapuhan kewanitaannya membuatnya tidak tahan lagi dengan kekecewaan. Yuhao, tidak ada yang harus terjadi padamu. Setelah melewati sepetak hutan, Li Yongyue terkejut dan berteriak, ada tenda di sana. Sebelum dia bisa melanjutkan, seberkas cahaya keemasan sudah bergegas maju dari belakangnya. Wang Donger melesat melewatinya saat dia memukul sayap radian Butterfly Goddess dan terbang ke arah tenda. Cahaya keemasan tampak sangat cerah di malam yang gelap gulita. Wang Donger menghambur maju dengan semua kekuatannya. Pada titik ini, dia merasa seolah-olah telah menghabiskan seluruh energinya. Tenda? Ini tenda. Ini tendanya. Wang Donger dapat segera mengenali tenda Huo Yuhao. Karena dia bisa menggunakan tendanya, itu berarti dia harus baik-baik saja. Kejutan itu menyentak tubuhnya yang lelah. Dia mengepakkan sayapnya dengan kekuatan baru dan meraih di atas tenda dalam beberapa detik. Yuhao. Wang Donger berteriak cemas. Dia tidak bisa diganggu dengan fakta bahwa ini adalah hutan Great Stardow yang dipenuhi dengan binatang buas saat ini. Namun, dia berhenti berteriak setelah beberapa saat. Karena cahaya biru keemasan dari sayapnya menerangi sekelilingnya, semua yang ada di bawahnya terlihat olehnya untuk dilihat. Dia melihatnya berbaring di tanah dengan ekspresi pucat di wajahnya, serta Wang Qiwer berbaring di pangkuannya. Mereka bersama. Ini adalah pikiran pertama yang melintas di benak Wang Donger. Namun, dia langsung tersentak dari linglung. Dia menarik sayapnya dan dengan cepat turun, lalu menghampiri Huo Yuhao dan menempelkan tangannya ke dadanya. Wang Donger merasa pusing ketika dia merasakan jantungnya berdetak dan menjadi kurang tegang. Dia terengah-engah. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia masih hidup. Air mata mulai mengalir di wajahnya tanpa terkendali dan dia mulai menangis ketika dia melompat ke tubuhnya. Tangisannya membuat takut semua orang yang datang setelahnya. Chai Meier secara alami adalah yang paling gelisah. Ketika dia tiba di samping Wang Qiwer, sepertinya dia menggunakan pergeseran instan. Dia meraih tangan Huo Yuhao dan membaca denyut nadinya. Ketika dia mengkonfirmasi kehadirannya, dia menghela nafas lega. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang baik, dia membentak, Donger, mengapa kamu menangis? Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Dia sangat lega sekarang karena mereka menemukan Huo Yuhao. Segalanya akan jauh lebih mudah selama Huo Yuhao masih hidup. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengambil sebotol obat dan menuangkan 2 pil putih sebelum memasukkannya ke dalam mulut Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Zhang Lexuan menunjukkan keterampilan kepemimpinannya pada saat ini. Dia tidak berkerumun di sekitar Huo Yuhao dan Wang Qiwer, tetapi menginstruksikan semua orang untuk menyebar untuk menjaga tenda melawan binatang buas potensial. Setelah pengamatan sederhana, semua orang menemukan mayat-mayat di tanah dan potongan-potongan kain berlumuran darah yang menjadi milik pakaian Wang Qiwer. Semua orang terkejut melihat 3 mayat kera serigala. Mereka belum pernah melihat Beast Soul seperti itu sebelumnya. Ketika mereka melihat pakaian Wang Qiwer yang bernoda darah lagi, ekspresi mereka berubah lebih aneh. Wang Qiwer ada di tenda, tapi pakaiannya ada di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Donger melampiaskan dengan menangis sebelum menjadi tenang. Begitu dia tenang, dia buru-buru berdiri dan membiarkan Chai Meier memperlakukan Huo Yuhao. Saat ini, dia lebih peduli tentang situasi Wang Qiwer. Wang Qiwer terus terlihat lebih baik dan lebih baik saat dia berbaring di kaki Huo Yuhao. Ekspresi wajahnya sangat tenang. Wang Donger linglung dan merasa pahit di hatinya.
Dari kelihatannya, mereka sudah bersama sejak mereka berpisah dari tim. Mengapa Huo Yuhao memilih untuk bertarung dengannya daripada aku? Kenapa dia tidak membawa aku? Anak perempuan jauh lebih teliti daripada laki-laki, terutama mereka yang baru saja jatuh cinta. Wang Dong'er mendiskriminasi Wang Qiwer dan penampilannya yang identik. Saat ini, diskriminasi ini tumbuh lebih dalam. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan tubuhnya berubah sedikit kaku. Itu karena dia melihat pakaian bernoda darah Wang Qiwer bertebaran di seluruh tempatnya. Potongan-potongan itu dulunya bagian dari pakaiannya. Lalu ketika dia berpikir sampai di sini, dia tidak tahan lagi. Dia berjalan di depan tes dan mengintip. Saat dia mengintip, dia menggigit bibir bawahnya dengan giginya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Han Ruoruo juga berada di samping tenda. Dia adalah master jiwa tipe kontrol, jadi tentu saja dia tidak bisa menjaga perimeter. Dia jelas melihat apa yang dilakukan Wang Dong'er. Dia bergegas beberapa langkah dan berbisik, "Dong'er, jangan berpikir membabi buta. Masalahnya kritis, dan dia harus beradaptasi." Tampaknya mereka telah melalui lebih dari satu pertarungan. Aku percaya perkelahian itu juga cukup intens. Wang Qiwer pasti menderita luka-luka. Lihatlah betapa berdarah pakaiannya. Orang normal akan mati karena kehilangan banyak darah. Wang Dong'er menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik Huo Yuhao sebelum dia menjawab, "Sister Ruoruo, aku tidak berpikir secara membabi buta. Aku percaya pada Yuhao. Dia bukan tipe orang seperti itu." Han Ruoruo menatap matanya dan terpana menyadari bahwa dia mengenakan ekspresi yang jelas dan serius saat dia mengatakan itu. Mata biru mudanya sangat indah. Dia tidak bisa membantu tetapi membelai kepala wanita yang lebih muda dan tersenyum. "Huo Yuhao benar-benar beruntung memiliki pacar seperti kamu. Jika aku seorang pria, aku akan memberikan segalanya untuk menantangnya untuk kamu. Namun, kamu perlu memperhatikan pria kamu sesekali. Sementara Yuhao bukan pria tampan, bakatnya tidak bisa ditandingi oleh kebanyakan orang. Ada banyak gadis yang akan ia tarik." Wang Dong'er menggelengkan kepalanya dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata dengan lembut, "Aku percaya padanya." Han Ruoruo memeluknya dan tidak mengatakan apapun. Wang Dong'er berjongkok di samping Huo Yuhao lagi dan berkata kepada Chai Meier dengan lembut, "Din Chai, bagaimana kabar Yuhao?" Chai Meier benar-benar santai pada saat ini, dan menjawab, "Dia baik-baik saja. Tubuhnya sedikit lemah, dan kekuatan jiwanya hampir sepenuhnya habis. Namun, sebenarnya tidak ada luka pada dirinya. Seharusnya tidak ada masalah. Dia hanya perlu waktu untuk istirahat sebelum pulih." Wang Dong'er memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia berkata, "Lihatlah dia juga." Chai Meier tercengang. Meskipun dia tidak bersama tim sebelumnya, dia tahu tentang konflik antara Wang Dong'er dan Wang Qiwer. Agar Wang Dong'er mengucapkan kata-kata seperti itu mengungkapkan kebaikannya. "Baik." Chai Meier mendatangi Wang Qiwer dan memindahkannya lebih jauh ke tenda, jauh dari kaki Huo Yuhao. Setelah itu, dia merangkak ke tenda dan mengangkat tubuh Wang Qiwer. Wang Dong'er mengambil tenda portabelnya sendiri dan memindahkan Huo Yuhao ke dalam sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Setelah menyelesaikan ini, dia juga merasakan gelombang kelelahan. "Ah!" Seruan Chai Meier mengejutkan semua orang. Wang Dong'er bergegas ke tenda untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mendengar Chai Meier berteriak, "Lukanya serius. Luka-luka ini semuanya fatal." Tapi mereka dijahit dengan baik, dan kehilangan darah terhenti tepat waktu. Tanda-tanda tubuhnya normal. Untungnya, luka-lukanya tidak lagi fatal, meskipun luka-lukanya masih serius. Setelah beberapa waktu, Chai Meier keluar dari tenda. Dia berkata, "Mereka memang bertemu musuh yang kuat. Namun, aku tidak tahu apakah itu adalah pekerjaan tuan-tuan roh jahat itu. Tempat ini cukup jauh dari tempat kami berada. Aku menduga bahwa makhluk jiwa mati ini harus melawan mereka." Wang Qiwer menderita beberapa luka mematikan. Untungnya, kehilangan darahnya terhenti tepat waktu, dan dia berhasil mempertahankan hidupnya. Selain itu, tampaknya ada kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya yang mendukung kesembuhannya, dan dia sangat tangguh secara fisik. Dengan istirahat yang cukup, dia bisa pulih. Dia telah diubah menjadi pakaian Huo Yuhao. Aku kira dia membantu menjahit luka-lukanya. Anak ini sangat teliti. Dia memang seorang insinyur jiwa, luka-luka diikat dengan baik.
Donger, dia harus beradaptasi mengingat situasi. Jangan terlalu memikirkannya. Wang Donger menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Aku memikirkan hal-hal ketika aku melihatnya sebelumnya, tapi aku baik-baik saja sekarang. Aku percaya pada Yu Hao. Dia bukan tipe orang seperti itu. Chai Mei tersenyum sebelum berkata, baiklah. Guys, ambil kesempatan ini untuk istirahat. Aku akan menjaga tempat ini malam ini. Hari ini benar-benar membebani kita semua. Zhang Lexuan tersenyum dan menjawab, untungnya, kamu ada di sini, dan semua orang selamat. Chai Mei menjawab, yang paling penting adalah semua orang aman. Lexuan, kamu lelah juga. Pergi dan istirahatlah. Zhang Lexuan mengakui kata-katanya dan menjawab, baiklah. Aku akan mengambil alih untuk kamu dalam 2 jam. Semua orang mengepung 2 tenda dan duduk sebelum memasuki kondisi kultivasi mereka. Wang Donger menjaga tenda Huo Yu Hao. Dia tidak melihat tenda Wang Qiuer lagi. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak terganggu dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Wang Donger adalah wanita yang pintar. Kekuatan terbesar seorang wanita yang cerdas adalah bahwa dia tidak akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa banyak hal pasti terjadi antara Huo Yu Hao dan Wang Qiuer sepanjang hari, dan mereka pasti telah melalui banyak perkelahian sengit. Namun, dia hanya senang bahwa dia berhasil bertahan. Selanjutnya, dia telah berbicara dari lubuk hatinya barusan. Karena dia mengerti Huo Yu Hao, dia benar-benar percaya padanya. Dengan kepercayaan ini, dia secara alami tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia juga tidak ingin tahu apa yang terjadi antara Huo Yu Hao dan Wang Qiuer sebelumnya. Selama dia baik-baik saja, dia puas. Tidak bisa dihindari bagi wanita untuk merasa cemburu. Namun, yang cerdas dan percaya diri lebih tahan dalam aspek ini. Untuk beberapa alasan, Wang Donger merasa lebih berpikiran terbuka setelah sakit hati sementara setelah dia melihat Wang Qiuer dengan pakaian Huo Yu Hao. Dia tahu bahwa dia sangat memperhatikan Wang Qiuer sebelumnya karena mereka terlihat identik. Dia memiliki penampilan Dewi Cahaya yang membuat Huo Yu Hao jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, hanya ada satu Dewi Cahaya, yang dikembangkan dari keterampilan fusi jiwa bela dirinya dengan Huo Yu Hao. Apakah penampilan sangat penting? Jika itu yang terjadi, Juzi yang sama-sama menggairahkan akan merebut hati Huo Yu Hao sebelum dia tahu tentang identitasnya sebagai Dewi Cahaya. Namun, dia masih tetap sangat sopan dan pantas bersamanya. Dia tidak memulai apapun dengannya. Setelah 2,5 tahun, hatinya masih bersama Wang Donger. Apa yang harus dia khawatirkan? Itu harus menjadi kecemburuan yang intens, atau mungkin bahkan ketidaknyamanan yang memungkinkannya untuk menyelesaikan dilemanya. Dia tidak curiga, dan bahkan menerima Wang Qiuer sekarang. Setidaknya, dia tidak merasakan permusuhan yang sama terhadap Qiuer sebelumnya. Wang Donger juga perlahan memasuki meditasi mendalam dengan penerimaan yang baru ditemukannya. Sedikit gelombang aura cahaya mengelilingi tenda dan membuat suhu di dalamnya lebih hangat. Mereka akhirnya terbebas dari masalah. Malam ini sangat damai. Sementara itu, Chai Mei, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo bergiliran berjaga. Mereka tidak membangunkan orang lain. Ketika Huo Yu Hao terbangun dari tidur lelapnya, dia merasa sangat sakit, dan sakit kepala yang memecah. Kekuatan jiwanya baru pulih 30%, tetapi dia tidak lagi selemah sebelumnya. Ketika dia membuka matanya, dia sedikit tersesat ketika dia melihat langit-langit tenda yang redup. Di mana aku? Dia tidak ingin bergerak karena sakitnya, tetapi aroma di tenda mengingatkannya pada seseorang, karena itu terlalu akrab. Donger, Donger. Huo Yu Hao segera berteriak, dan berjuang untuk duduk. Meskipun dia tidak memiliki luka, dia masih sangat pusing saat dia duduk. Dia hampir jatuh kembali. Tirai ke tenda terbuka, dan wajah terkejut mengintip ke dalam. Yu Hao, kau akhirnya bangun. Wang Donger menekuk pinggangnya dan memasuki tenda. Diam-diam dia senang. Yu Hao memanggil namaku dulu setelah dia bangun. Setelah melihat Wang Donger, Huo Yu Hao bahkan tidak berpikir, dan meraihnya. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Wang Donger juga terpana oleh hasratnya. Namun, dia memeluknya kembali dengan kekuatan yang lebih besar setelah dia membeku sesaat. Donger, apakah kamu tahu sesuatu? Aku sangat takut. Huo Yu Hao bergumam pelan. Wang Donger tertegun. Dia merasa agak aneh. Seharusnya aku yang takut, kan?
Aku takut tidak melihatmu lagi. Aku hampir diambang kematian 2 kali, tetapi pada akhirnya aku berhasil bertahan hidup. Donger, aku benar-benar merindukanmu. Saat dia berbicara, dia memeluknya lebih erat. Tidak peduli musuh kuat apa yang dia hadapi, dia selalu berhasil menjaga ketenangannya. Namun, dia dipenuhi dengan perasaan kebahagiaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat Wang Donger lagi setelah secara sempit menghindari kematian. Dia juga melafalkan perasaan terdalamnya padanya. Wang Donger memukul bahunya. Idiot, mengapa kamu mengambil risiko itu? Kenapa kau tidak tinggal bersama kita semua? Kenapa kau tidak mengajakku? Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tahu jawabannya. Mereka berdua berpelukan erat begitu saja dan merasakan detak jantung masing-masing. Hati mereka akhirnya bersama setelah mereka bersatu kembali dan menjalin hubungan mereka. Dalam hati Huo Yuhao, sosok yang milik Dewi Cahaya sekarang akhirnya dan sepenuhnya miliknya. Lain kali. Sudah lama. Bagaimana tubuh Yuhao? Suara Chai Meier terdengar di luar setelah batuk. Wang Donger ingat bahwa ada orang lain di luar, dan wajahnya mulai memerah, sementara telinganya juga memerah. Dia dengan cepat melepaskannya dan melirik Huo Yuhao dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Huo Yuhao meraih ke depan tanpa sadar dan menusuknya. Kulitnya lembut dan halus, seperti almond beancur. Aroma segarnya menenangkan, dan Huo Yuhao merasa mabuk pada saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak orang yang menunggunya di luar, dia akan menciumnya berkali-kali. Ketika mereka berdua keluar dari tenda, semua orang merasa geli ketika mereka mengelilingi mereka berdua. Keduanya memerah pada titik ini. Wang Donger berbalik dan bersandar di bahu Huo Yuhao. Dia memukulnya dengan ringan beberapa kali. Seorang pria lebih berkulit tebal. Meskipun wajah Huo Yuhao merah, dia segera pulih dari rasa malu dan berkata, "Din Chai, kakak perempuan tertua-tertua, saudari Ruo, Yong Yue, Mo Xuan. Senang sekali kalian semua baik-baik saja." Chai Meier tersenyum dan bertanya, "Bagaimana tubuhmu?" Huo Yuhao menjawab, "Aku masih agak lemah. Pertarungan kemarin terlalu intens. Jika bukan karena bantuan Qiwer, kita pasti sudah mati." "Ya, bagaimana dia? Apakah dia baik-baik saja?" Chai Meier menjawab, "Dia masih tidur. Untungnya, hidupnya tidak dalam bahaya setelah kamu mengobatinya. Dia memang pemilik naga emas. Dia pulih dengan cepat meskipun dia menderita cedera kritis. Tidak ada kekambuhan juga. Apa yang terjadi dengan kalian berdua kemarin?" Huo Yuhao masih sedikit takut saat dia memikirkan pengalaman kemarin. Mereka sangat sial. Pertama, mereka telah bertemu dengan 3 tuan jiwa jahat. Setelah itu, mereka bertemu dengan 3 binatang jiwa mutan. Kemalangan mereka tidak normal. Dia menceritakan bagaimana dia bertindak sendiri setelah dia menyadari ada sesuatu yang salah menggunakan deteksi spiritualnya, dan bagaimana dia dan Wang Qiwer bersaing dengan dan menjebak Zhong Liren. Dia juga mengulangi apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Dia memberitahu mereka hampir semua yang telah terjadi, tetapi menyembunyikan 2 hal. Pertama, dia tidak berbicara tentang cahaya pemurniannya. Dia menjalin kebohongan dan mengatakan dia menggunakan shock spiritualnya 2 kali berturut-turut, berhasil menghancurkan roh binatang Zhong Liren. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia bekerja sama dengan Wang Qiwer, dia juga menyembunyikan fakta bahwa dia telah melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Keterampilan fusi jiwa bela diri ini tidak benar-benar layak disembunyikan. Namun, dia memutuskan untuk menyembunyikannya saat dia mengingat apa yang dia dan Wang Qiwer alami kemarin, dan ketika dia melihat Wang Donger yang khawatir dan bahkan ketakutan. Untuk alasan yang sama, dia juga menyembunyikan bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkan hidup Wang Qiwer. 2 kebohongan sebelumnya masih bisa diekspos oleh Wang Qiwer, tetapi dia takut akan kebohongan terakhir. Bagaimanapun, hanya dia yang tahu tentang itu. Luka di pergelangan tangannya juga telah disembuhkan oleh kekuatan hidup yang sangat besar dari emas kehidupannya setelah 1 malam istirahat. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, semua orang terkejut meskipun mereka belum mengalaminya sendiri. Keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah itu terlalu berbahaya. Wang Donger sedikit linglung setelah mendengar kata-katanya. Setelah Huo Yuhao menceritakan bagaimana Wang Qiwer menyelamatkannya, dan bagaimana itu menyebabkan luka-lukanya yang parah, tatapan mata Wang Donger berubah. Matanya bergerak, seolah dia memikirkan sesuatu. Namun,
Dia secara tidak sadar mengepalkan tangan Huo Yuhao dengan erat. Setelah mendengarkan Huo Yuhao, Chai Mei tertegun. Kalian berdua terlalu berani. Bahkan dengan bakat luar biasa kamu, dia adalah seorang master jiwa iblis 8 cincin. Bahkan dalam duel, aku tidak bisa menangkapnya. Namun, kalian berdua menggagalkan rencananya. Bagaimana dengan 2 anak beruang Dark Golden Terror Clawbear yang kamu bicarakan? Biarkan mereka keluar. Jangan membekukan mereka sampai mati. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan melepaskan kedua anaknya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Mereka masih beku, tetapi Huo Yuhao bisa merasakan kehidupan mereka yang berkembang melalui deteksi spiritualnya. Ultimate Ice-nya tidak hanya digunakan untuk melukai. Itu memiliki efek pelestarian yang agak kuat juga. Huo Yuhao menekan kedua tangan pada kedua anaknya dan perlahan-lahan menarik aura tipe es utamanya. Dia juga sedikit mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menggunakan teknik surgawi misteriusnya untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah mereka. Kedua anaknya berdiri di sana dalam keadaan linglung, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Karena Huo Yuhao berani untuk membekukan mereka, itu berarti dia telah mempertimbangkan aspek ini. Dalam Ultimate Solier Plan, ia telah mengambil pelajaran khusus tentang resusitasi kardiopulmoner. Bukalah dan berikan tekanan sebelum agitasi dengan kekuatan jiwa. Dengan kontrol deteksi spiritualnya, Huo Yuhao memulihkan kedua anaknya dengan sempurna. Akhirnya, mereka mulai bernapas setelah 10 menit. Dada mereka juga bisa terlihat naik dan turun. Kedua anaknya terlihat sangat lucu. Mereka baru saja lahir, dan bahkan belum membuka mata mereka. Chai Mei berkata, "Yuhao, apa yang kamu rencanakan dengan mereka?" Huo Yuhao berkata, "Jika akademi membutuhkannya, kita dapat membawanya kembali. Aku percaya Buell Dwelling Area harus membutuhkannya. Lagi pula, anak beruang Dark Golden Terror Claw sangat sulit ditangkap." Chai Mei juga tidak berdiri di upacara. Dia mengangguk dan menjawab, "Ayo bawa mereka kembali ke akademi dulu." Namun, aku tidak berpikir area Duel Beast cocok untuk mereka. Dengan situasi saat ini di area Duel Beast Academy, mereka berdua mungkin menakuti sisa-sisa binatang buas biasa ketika mereka berkembang setelah beberapa bulan. Setelah mendengar kata-kata Chai Mei, Huo Yuhao dan Wang Donger saling memandang. Mereka teringat akan masa ketika Huo Yuhao melepaskan aura 100.000 jiwa binatang buas dan menakuti seluruh area duel binatang. Mereka berdua geli pada saat ini. Zhang Lexuan menyela, "Mari kita angkat mereka di halaman dalam dulu. Semua orang akan merawat mereka jika mereka berada di halaman dalam." Chai Mei mengangguk dan berkata, "Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini." Kedua anaknya perlahan pulih, dan bahkan mulai menangis. Tangisan mereka terdengar agak menyedihkan, seperti bayi yang menangis. Semua orang yang hadir adalah yang terbaik di Akademi Shrek, tetapi tidak satupun dari mereka yang membantu mengangkat Dark Golden Terror Clawbear sebelumnya. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Huo Yuhao punya ide cemerlang dan berkata, "Mereka berdua pasti lapar. Sayang sekali, ibu mereka telah terbunuh. Mayatnya pasti diambil oleh tuan-tuan roh jahat yang jahat itu juga." "Din Chai, apa kau tahu apa yang dimakan Dark Golden Terror Clawbears?" Chai Mei bingung dengan pertanyaan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Beruang Dark Golden Terror Claw yang matang makan daging. Tetapi anak-anak muda seperti itu harus makan susu, kan? Susu. Beberapa pria menundukkan kepala, karena mereka takut menyebabkan kesalahpahaman jika mereka melihat wanita. Ada lebih banyak pria daripada wanita di tim mereka. Selain Din Chai, mereka juga tidak bisa menyinggung Zhang Lexuan dan Han Ruoruo. Ada juga Wang Qiwer, yang kemampuan bertarungnya telah disaksikan oleh semua orang sebelumnya. Pada saat ini, suara lemah terdengar. Tidak, mereka tidak makan susu. Mereka mengonsumsi daging sejak mereka dilahirkan. Makan pertama mereka harus plasenta dan tali pusar ibu mereka. Untuk binatang buas yang kuat, mereka dilahirkan dengan gigi. Mereka makan daging sejak mereka dilahirkan. Mereka memang sangat kuat. Semua orang berbalik ke arah dari mana suara itu berasal. Mereka melihat Wang Qiwer berjuang ketika dia keluar dari tendanya. Wajahnya sangat pucat, dan dia tampak suram. Namun, itu bisa dimengerti, mengingat bahwa dia telah menderita luka serius seperti itu. Dia mampu berdiri setelah hanya 1 malam, yang menunjukkan betapa sulitnya dia. Daging? Jika mereka mengonsumsi daging, maka itu jauh lebih mudah. Li Yongyue dan Mo Xuan menawarkan diri untuk mendapatkan daging.
Tiga keras serigala itu sangat besar dan penuh dengan daging. Wang Qiwer berjalan perlahan ke yang lainnya. Sang Lexuan berjalan untuk mendukungnya. Wang Qiwer memandangnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Sang Lexuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita harus menjadi orang yang berterima kasih padamu. Jika kamu dan Yu Hao tidak menarik Tuan Roh Jahat, kami akan berada dalam kesulitan. Bisakah kamu berjalan? Jika kamu tidak bisa, jangan memaksakan diri." Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Sedikit lemah. Saat dia berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yu Hao. Huo Yu Hao juga menatapnya dengan ekspresi prihatin. Pertarungan kemarin telah menghilangkan konflik di antara mereka berdua. Ketika Wang Qiwer bangun, dia menemukan bahwa pakaiannya telah diganti. Tidak diragukan lagi, itu milik Huo Yu Hao. Auranya bahkan ada di sana. Setelah itu, dia ingat apa yang terjadi kemarin. Huo Yu Hao berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang dia yang memberi darah kepadanya, tapi itu masih muncul dalam pikiran Wang Qiwer. Dia belum mengungkapkan kemampuan terakhir dari 3 kemampuan bawaan yang diberikan padanya oleh naga emasnya. Itu adalah dia bisa merekam semua yang terjadi setelah dia tidak sadar dalam pikirannya. Saat ini, tatapan dingin di matanya menjadi kurang lazim. Wang Dong'er melepaskan lengan Huo Yu Hao dan berjalan menuju Wang Qiwer. Huo Yu Hao ketakutan dan buru-buru berkata, "Dong'er, kamu..."